Kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega. Karena lega nggak Bang Dengsu akhirnya dari langsung nih KKS memberikan statement dan warning bahwa selesai tidak ada lagi tuh laporan-laporan mengatasnamakan bisnis dan Makassar. Lega nggak Bang Dengsu? kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega. Karena saya merasa apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik, dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Kita tidak mau bikin negara ini pecah belah, itu yang paling penting. Ada lagi? Pak Densu, saat melaporkan sama PA ke FA ke Polres Jakarta Selatan itu merasa nggak sih Pak Densu itu tercemar gara-gara laporannya? Kalau ditanya secara hukum, saya merasa iya. Tapi kalau ditanya pribadi saya nggak anggap itu penting. Karena orang bisa menilai kok mana baik, mana benar, mana salah, mana benar. Orang Indonesia itu tidak orang pintar-pintar. Netizen itu pintar-pintar kok. Berarti kaget sendiri ketika dilaporin ke Polres, artinya datang ke rumahnya baik-baik, iya kaget. Kok bisa gitu maksudnya? Enggak kaget. Saya udah tahu langkah-langkahnya. Untuk reaksi si Oli gimana kok? Supportnya mungkin atau reaksi? Iya, saya juga kemarin itu kenapa saya itu menghadapi tantangan yang diberikan di media itu mengenai mau dihajar itu karena saya cemas istri saya kenapa-napa. Gini loh, coba lu bayangin ya, ada orang ngomong di media, saya hajar kamu, kalau kamu begini. Kalau lu udah nikah, istri lu khawatir kan? Jadi oleh karena itu saya harus menyikapi, daripada nanti tiba-tiba ada kejadian yang saya tidak duga, lebih bagus saya klarifikasi langsung toh. Itu aja sih. Kok masalah jadi merembet ke mana sendiri, mungkin ada obrolan dengan istri dan berapa lama memutuskan untuk datang ke sini? Datang ke sini mana? Minta maaf hari ini. Oh, hari ini tuh udah DPP KKSS yang mengundang karena beliau itu warga KKSS diundang ya, sama DPP KKSS. mereka para ketua senior makanya saya datang karena menurut saya perlu datang. Kok ini masalah jadi melebar kemana-mana kok, dari podcast kemudian lapor sana lapor sini akhirnya sampai ke sini gitu. Gimana tanggapannya? Ya inilah negara kita yang kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang dewasa harus bersikap dengan dewasa. Makanya tadi sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau bertolak belakang dengan hal itu kan. Jadi memang sulitnya itu adalah menyatukan perspektif. Tapi itu akan terjadi ketika semua dicapai. Dan yang pasti yang paling rugi ya orang yang bersangkutan di dalam ini yang dari awal. Gitu. Berarti Kos Densu ada rencana ke lapor balik juga nggak sih Kos? Oh, nanti saya tanya pendapat ketua-ketua. Tadi kita udah dijawab tuh. Pak Densu waktu itu kan sempat komen juga di video yang soal bus yang Udah, jawab. Iya. Mungkin tanggapannya seperti apa tuh? Mungkin kaget atau seperti apa? Saya nggak tahu itu video valid atau enggak. Tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya. Siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Nggak mungkin. Bang Densu, kemarin kata Pak Agus karena itu rumahnya beliau, terus sudah hafal rumahnya, jadi ya nggak perlu gitu untuk berjalan gitu. Jadi kalau misalkan memang Pak Agus nggak bisa melihat, ya beliau sudah hafal lah rumahnya. Menurut Bang Densu? Nah, bukan urusan saya. Betul. Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya lah. Kenapa jadi ikutin aturan orang?
Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut ini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya suka mau, ntar saya yang jadinya salah. Bang jadi menyesal nggak sih Bang mengundang Agus jadi pilih-pilih lagi nanti mengundang Menyesal? Bang? Iya. Enggak, saya nggak menyesal. Selama niat kita membantu, tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi, niat saya tetap di situ. Tapi dicap kayak memanas-manaskan gitu. Yang sebenarnya gimana sih kok? Memanas-manaskan apa? Iya, adanya kode itu di sini. Oh, ya boleh-boleh aja manasin kompor. Kok jadi persoalan Agus sudah biarin aja lah gitu. Iya, jangan terlalu banyak diintervensi karena sebentar lagi saya lihat kasusnya udah merujuk kepada satu titik sih. Bang Densu, Bang Farhad sempat minta Bang Densu dan Teh Novi untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Pak Agus. Gimana Bang? Saya Bang di Farhad bagian mana meminta. saya membuli Mas Agus ya. Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Ada lagi? Sudah ya? Ya nanti tuh. Terima kasih banyak. Oke, kau makasih. Kalau orang makan sudah bilang.